dan menghapus sunnah. Ini efek yang luar biasa. Bid'ah itu membinasakan atau merusak, meruntuhkan agama. Maksudnya dari sisi kitanya. Adapun agama itu sendiri tidak akan runtuh, tapi bagi pemeluknya hilang dia, binasa dia. Ketika bid'ah itu berkembang di tengah masyarakat, maka agama umat ini menjadi runtuh. Mereka tak tahu lagi mana yang benar. Dan bid'ah itu menghapus, menghilangkan sunnah, sehingga umat tak tahu lagi mana yang sunnah. Adapun Islam secara agama, dia tetap utuh. Tapi dia lenyap dari umatnya, runtuh dari umatnya. Baik, kita perhatikan penjelasan pada bab ini. An Mujahidin fi qawlihi ta'ala, diriwayatkan dari Imam Mujahid tentang tafsiran firman Allah Ta'ala pada surat Al-An'am ayat 153. Ya. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ya. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul. Subul itu bentuk jamak daripada sabil. Sabil itu satu. Subul itu artinya jalan yang banyak. 3 ke atas. Ya. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian mengikutinya akan membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Arti kalian akan keluar dari jalan Allah. Kalau kalian mengikuti as-subul. Ya. Sementara sabilih itu menggunakan bentuk tunggal, bentuk mufrad, yaitu jalan Allah. Jalan yang hak itu, jalan mustaqim, as-sirat al-mustaqim itu hanya satu. Ya. Nah, apa tafsirannya? Kata Imam Mujahid, qala, beliau berkata, dan beliau adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa makna as-subul? Dalam ayat ini. Maknanya adalah al-bid'u wasyubuhatu. Subul jalan-jalan yang banyak itu adalah bid'ah-bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Syubuhat itu kerancuan. Perkara-perkara yang samar. Terlihat benar tapi salah. Tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Biasanya kebatilan yang dihiasi dengan kata-kata yang indah. Dengan retorika, bahasa yang indah. Untuk mengelabui orang-orang yang tidak paham. Orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Jadi as-subul, makna subul dalam ayat ini, yaitu bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Ya, kita mengenal fitnah itu ada 2 macam. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syubhat lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Akidah yang batil, akidah yang menyimpang. Ini bagian dari syubhat. Ya. Baik. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, semoga Allah meridainya, ia berkata, ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutus sunanu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitab beliau Al-Ibanah, Imam At-Tabrani, ya. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Imam Ibn Battah dalam Al-Ibanah. Apa artinya?
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidaklah datang kepada manusia tahun kecuali manusia membuat bid'ah di dalam tahun tersebut. Dan mereka mematikan dalam tahun tersebut satu sunnah. Artinya, ketika tahun demi tahun berlalu, semakin jauh manusia dari zaman kenabian, maka manusia akan sebanyak membuat bid'ah. Tidaklah berlalu satu tahun kepada manusia kecuali mereka membuat satu bid'ah di dalamnya. Dan mereka mematikan satu sunnah di dalam tahun tersebut. Akibatnya apa? Hatta tahyal bid'u wa tamutus sunan. Sehingga bid'ah-bid'ah itu hidup dan matilah sunnah-sunnah. Dan itu yang terjadi pada kita. Sunnah dianggap aneh sekarang, dianggap sesat. Yang bid'ah dianggap sunnah. Kalau kita tidak melakukannya, kita dianggap telah melanggar. Betul-betul telah terbalik keadaan. Dan ini adalah hakikat meruntuhkan agama. Ketika satu bid'ah hidup, pasti ada satu sunnah yang mati. Semakin banyak bid'ah yang hidup, maka semakin banyak sunnah yang mati. Karena tidak mungkin sunnah dan bid'ah berkumpul. Datang satu yang lain. Hidup satu yang lain mati. Sunnahkah atau bid'ahkah? Ya. Baik. Wa qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dan Abdullah ini terkenal dengan kesungguhannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kalau ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Keduanya sahabat. Ayah dan anak ini sahabat. Ya. Apa kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu? Ma bturi'at bid'atun illa izdadat mudiyya wa la nuzi'at sunnatun illa izdadat haraba. Tidaklah dibuat suatu bid'ah, dilakukan suatu bid'ah, dimunculkan suatu bid'ah kecuali dia akan terus berlangsung, terus berlalu. Maksudnya dia akan terus, ketika suatu bid'ah muncul, maka akan terus dilakukan. Terus tersebar. Dan manusia yang melakukan bid'ah ini menerimanya tanpa berfikir. Oh, rancak mah. Oh, bagus. Hanya itu. Tidak pernah bertanya, apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukannya, memerintahkannya, atau mengakuinya. Ya. Tak pernah bertanya itu. Mana dalil? Dilihat orang banyak melakukan, dia akan menyebar. Maka suatu bid'ah ketika dilakukan oleh seseorang, dia akan menyebar, berlangsung terus-menerus. Kemudian, sebaliknya, wala nuzi'at sunnatun illa zdadat haraba. Dan tidaklah ditinggalkan atau diabaikan atau dicabut suatu sunnah kecuali dia akan semakin jauh, semakin lari dari kita. Ketika kita meninggalkan satu sunnah, lama-lama dia semakin menjauh dari kita sehingga kita tidak tahu lagi itu adalah sunnah. Ini akibat apa? Bid'ah. Kalau ingin kembali mendapatkan kemurnian Islam, tinggalkan bid'ah, pelajari sunnah, dan pegang teguh dia. Tidak bisa Islam ini dengan, sudahlah kita jangan bertengkar, ya, kita damai saja, kita bersatu saja. Bukan itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perpecahan.
yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat ini berpecah belah, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi bukan dengan membiarkan bid'ah. Kalau ingin bersatu seperti para sahabat radhiyallahu anhum bersatu, maka kembali kepada Islam yang murni. Kenapa mereka dahulu bersatu? Karena tidak ada bid'ah di antara mereka. Ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada bid'ah. Maka umat bersatu. Perpecahan terjadi justru karena bid'ah. Namun yang terjadi sebaliknya, dan itulah ya akibat dari bid'ah yang menyebar. Orang yang mengajak kepada sunnah, ingin menyatukan umat di bawah sunnah, dianggap memecah belah. Orang yang membuat bid'ah, dianggap telah menyatukan umat. Sebelum dakwah sunnah ini datang ke negeri kita, umat ini berpecah belah. Mereka ingin bersatu, tapi berpegang pada paham masing-masing yang menyelisih sunnah. Maka tak mungkin bersatu. Selagi kita mengikuti banyak manusia, kita tak akan bersatu. Kita akan bersatu kalau mengikuti satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengikuti beliau? Ikuti bagaimana para sahabat beliau mengikuti beliau. Nah. Baik. Kemudian, wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, kaifa antum idza albasatkum fitnatun yarbu fiha as-saghiru wa yahramu fiha al-kabiru idza turika minha syai'un qila turikatis sunnatu. Qila mata dhalika ya Aba Abdurrahman? Qala dhalika idza dhahaba ulama'ukum wa kathurat juhalukum wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah wa tufukkiha li ghairid dini. Insyaallah. Ini ucapan yang luar biasa untuk mengingatkan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana kalian ketika kalian ditimpa oleh fitnah, diliputi oleh fitnah. Albas, diliput seperti pakaian meliputi kita, melekat, menutupi badan kita. Ya, ketika fitnah meliputi kalian, menjadi pakaian bagi kalian. Yang kecil tumbuh di dalamnya. Apa maksudnya? Ahlu bid'ah. Wa yahramu fiha al-kabir, dan menua ya orang-orang yang besar. Tidak lagi berperan, melemah. Karena tua itu identik dengan lemah. Melemah orang-orang yang ahli ilmu, ahlu sunnah. Ya. Ya. As-saghir di sini maksudnya ahlul bid'ah. Dan tidak berilmu, tidak paham, tapi dia menjadi pemimpin, dia menonjol. Orang yang berilmu melemah. Ahlu sunnah yang berpegang kepada sunnah melemah. Jika ditinggalkan ya, fitnah tersebut atau bid'ah tersebut, ya, maka dikatakan sunnah telah ditinggalkan. Maksudnya apa? Jika kita tidak melakukan bid'ah tersebut, dianggap kita dicela seakan-akan kita telah meninggalkan sunnah. Makanya sekarang antum tidak mau, misalnya, melakukan satu bid'ah, pasti dicela. Seakan-akan antum berdosa besar.
Sementara pelaku dosa besar sebenarnya petantang petenteng di kampung, ya, dengan tenang, melenggang kangkung kata orang, bebas, ya, nyaman hidupnya. Ketika bid'ah dilakukan dianggap, oh ini dia, ini baru bagus. Kalau didukung oleh ulamanya, oh ini ulama yang mengerti bermasyarakat. Ya. Ketika diajak untuk menegakkan sunnah, dianggap memecah belah. Ini membuat ajaran baru. Padahal bid'ah mereka lah ajaran baru. Maka disebut oleh Nabi, muhdatsatul umur. Ajaran baru yang dibuat. Setelah Islam sempurna, mereka buat-buatkan ajaran. Makanya bid'ah itu masing-masing sesuai zamannya. Ada yang bid'ah muncul abad kedua, abad ketiga, ada yang baru-baru saja muncul. Dia perkara baru. Ya. Tapi malah sunnah dianggap baru. Kenapa baru sekarang saja? Kok nak dari dulu? Subhanallah. Kenapa orang-orang tua kami dulu mengajarkan? Dia baru anak kemarin sore. Ya. Padahal, mana yang lebih tua? Nabi SAW atau nenek moyang mereka? Ya. Nabi SAW. Ajaran Nabi SAW sudah lebih lama dari nenek moyang kita ini. Kok dikatakan baru? Begitulah terbaliknya manusia. Ketika bid'ah yang mendominasi mereka, lalu tidak dilakukan oleh seseorang, maka dikatakan bid'ah. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkannya adalah bid'ah. Ya. Ya. Baik. Dan lucunya, ahlul bid'ah ini tidak mau disebut ahli bid'ah. Ketika dijelaskan ini bid'ah hasanah, kata. Baiklah, kami sebut ahli bid'ah hasanah. Dan tetap tidak mau. Maunya ahlu sunnah. Ya begitu. Dan ahlu sunnah dituduh ahli bid'ah. Sampai buat kajian juga tentang ahli bid'ah. Yang membuat ahli bid'ah. Musibah. Ya. Terbalik. Sehingga ketika bid'ah ditinggalkan, mereka berkata, turikatu sunnah. Ini sunnah ditinggalkan. Ya. Qila mata dzalika ya Abu Abdurrahman. Ditanyakan kepada beliau, kapan itu wahai Abu Abdurrahman? Kunyah Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata beliau, hal itu terjadi jika telah lenyap ulama-ulama kalian. Ulama-ulama mati, meninggal. Yang tinggal adalah para penceramah yang tidak berilmu. Yang baca buku, baca terjemahan Al-Quran, menafsirkan kemana-mana. Ya. Lebih dalam daripada lautan. Entah dari mana dia mendapatkannya. Betapa banyak sekarang orang berkhutbah, berceramah, baca ayat, baca hadis. Isinya tidak ada hubungan dengan ayat dan hadis yang dibaca. Selebihnya adalah tertawa dan senda gurau. Ya. Ulama yang mengajarkan ilmu sudah jarang. Kalau kajian tidak ada tertawanya, kajian ada ayat, ada hadis, diprotes. Ustaz, walau kajian, setek-setek ayat, setek-setek hadis. Ini malah luar biasa. Ini kajian agama Islam. Agama Islam ini agama Allah yang Allah turunkan kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam, disempurnakan dengan Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dua bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu kalau kita kajian, kita bawakan Al-Quran dan Sunnah dianggap aneh. Lalu kapan kita akan menjelaskan Al-Quran dan Sunnah? Di luar kajian. Subhanallah. Ketika duduk-duduk, ada tamu datang ke rumah, kita bahas Al-Quran dan Sunnah. Ini kan bukan kajian, Ustaz. Ini sedang bertamu. Pas kajian baca Al-Quran Sunnah. Loh, kok Al-Quran dan Sunnah terus? Sedikit Al-Quran, hadis. Khutbah Jumat, Al-Quran, hadis. Ucapan para ulama, ucapan para sahabat. Lalu kapan? Kalau dalam ceramah, dalam khutbah pun tak boleh. Serius mana? Do galak setiap lah.
Ya. Tuh. Baik. Zahaba ulama'ukum. Hilang ulama kalian, telah pergi para ulama kalian. Wa kasrat juhalukum, dan banyak orang-orang bodoh di antara kalian. Wa kasrat qurra'ukum, dan banyak pula hafiz-hafiz Al-Qur'an. Qurra di sini maksudnya orang yang hafal Al-Qur'an. Wa qallat fuqaha'ukum, dan sedikit orang-orang yang faqih di antara kalian. Makanya ini anak-anak yang hafal Al-Qur'an, jangan sampai tak paham isi Al-Qur'an. Harus paham isi Al-Quran, bukan hanya hafal. Ini berbahaya kalau hanya banyak hafiz Quran tapi tidak paham isinya. Hafiz Quran tapi justru menyelisih Al-Quran karena tidak paham isinya. Asik dengan hafalan, perbuatannya justru dimurkai Al-Quran. Sibah. Maka hafiz Quran juga harus paham isi Al-Quran. Ya. Banyak yang hafal, dan sekarang ini fenomena ini nampak. Di mana-mana orang hafal Quran sekarang. Rumah Al-Quran berdiri, pondok Al-Quran berdiri. Tapi yang paham, ini yang sedikit. Wa qallat fuqaha'ukum. Sedikit fuqaha kalian yang paham agama ini. Paham Al-Quran, paham sunnah. Ya. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dan dunia dituntut, dicari, dikejar dengan amal akhirat. Sekarang orang semangat hafal Al-Quran kan bisa diterima di universitas terkemuka. Tanpa tes, tanpa biaya. 30 juz. Wah, hafal Al-Quran 30 juz. Itu apa? Dunia. Kuliah di universitas terkemuka. Diundang lomba ke sana kemari, hadiahnya Masya Allah. Sekian ribu dolar, sekian ribu real. Ya. Haji, umroh, fasilitas rumah dan segala macamnya. Nauzubillah. Ya. Wa tufaqqiha li ghairid din, dan orang belajar agama bukan lagi untuk agama ini. Tapi untuk apa? Untuk tampil. Untuk menunjukkan kepintarannya. Untuk ingin pula yusharu ilaihi bil banan. Ditunjuk orang, si fulan itu hebat. Si fulan itu banyak hafalan. Si fulan ini Masya Allah, pintar luar biasa. Paham ilmu agama. Bukan lagi apa? Untuk menegakkan agama. Tapi untuk menegakkan bendera pribadi-pribadi, wal'iyadzubillah. Ketika ini terjadi, maka keadaan terbalik. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Maka perhatikan niat kita dalam menuntut ilmu agama. Perhatikan niat kita dalam menuntut ilmu agama. Kalau kita yang sudah mengaji saja tidak lurus niatnya, bagaimana dengan yang tidak mengaji? Kita yang sudah mendengar seruan dakwah tauhid dan sunnah ini, justru tidak bertauhid, maka sungguh malangnya kita, apalagi orang-orang yang tidak mengetahui tauhid ini. Kemudian, wa an Abi Wa'il an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, annahu akhadha hajaraini. Hudzaifah ibn al-Yaman mengambil dua batu. Fawada'a ahadahuma 'ala al-akhari. Kemudian batu itu kan tidak rata. Batu kadang bergelombang. Ditaruh itu tidak rapat. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman mengambil dua batu lalu diletakkan satu di atas yang lain. Lalu beliau berkata, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata kepada teman-temannya yang hadir, murid-muridnya dari kalangan tabi'in, hal tarawna ma baina hadainil hajaraini minan nur. Apakah kalian melihat cahaya yang muncul di antara dua batu ini?
Ya, mungkin ibarat dua tangan ini, dua tinju gitu, ya enggak rata dia. Ada celah di antara batu itu. Batu kan tidak beraturan bentuknya. Kalau diletakkan dia tidak rapat. Tapi ada celah itu, ada cahaya. Ya. Qalu ya Aba Abdillah, ma nara bainahuma minan nuri illa qalila. Teman-temannya, murid-muridnya berkata, wahai Abu Abdillah, kunyah dari Huzaifah ibn al-Yaman. Kami tidak melihat antara dua batu itu cahaya kecuali sedikit. Kecuali sedikit karena ada celah batu. Misalnya gimana ya? Ya. Pokoknya antara seperti inilah. Nah, tinju ini ada celahnya. Ada batu yang tidak rata diletakkan, ada celah. Nah, di antara dua batu itu tidak kami lihat cahaya kecuali sedikit. Maka Huzaifah ibn al-Yaman berkata, qala, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. لَتَظْهَرَنَّ الْبِدَعُ حَتَّى لَا يُرَى مِنَ الْحَقِّ إِلَّا قَدْرَ مَا تَرَوْنَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنَ النُّورِ وَاللَّهِ لَتَفْشُوَنَّ الْبِدَعُ حَتَّى إِذَا تُرِكَتِ قَالُوا تُرِكَتِ السُّنَّةِ. Beliau bersumpah demi Allah yang jiwanya berada di tangan Allah. Benar-benar akan muncul bid'ah-bid'ah yang banyak. Sampai tidak terlihat lagi kebenaran kecuali sekadar cahaya yang kalian lihat di antara dua batu ini. Sedikit. Untuk melihat cahaya itu perlu kita memicingkan mata, memfokuskan pandangan. Mensipitkan mata kita untuk bisa melihatnya. Ya. Itu saja kebenaran atau sunnah yang tersisa yang terlihat. Seperti cahaya yang sedikit yang terlihat di antara dua batu tersebut. Ya. Kemudian, demi Allah kata beliau, bid'ah-bid'ah akan menyebar sampai-sampai jika ditinggalkan sebagian dari bid'ah tersebut. Bid'ah ditinggalkan, tidak dikerjakan, dikatakan mereka manusia berkata turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan bid'ah. Artinya apa? Ketika bid'ah menyebar, sunnah semakin ditinggalkan, maka terbaliklah paham manusia, terbaliklah keyakinan manusia. Yang bid'ah menjadi sesuatu yang biasa, berlalu bertahun-tahun, ya, sehingga akhirnya bid'ah dianggap sunnah. Ketika ia ditinggalkan, dituduhlah yang meninggalkan telah meninggalkan sunnah. Dan sunnah semakin jauh dari mereka. Semakin menjauh, semakin kabur. Sehingga ketika ada orang melakukan sunnah, dia dituduh telah melakukan bid'ah. Dan itu yang terjadi sekarang. Aneh loh ajarannya enggak. Makin orang berpegang kepada sunnah, makin dianggap aneh. Inilah al-gharbah, keanehan. Inilah namanya keanehan. Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, kama bada. Fatuba lil ghuraba. Wa qala Hasan ibn Atiyah. Hasan ibn Atiyah berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha, thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamati." Allahu Akbar. Ini hukuman terhadap bid'ah ini luar biasa. Ya. Kata beliau, tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah, membuat suatu bid'ah dalam agama mereka. Perhatikan ucapan para ulama. Bid'ah dalam agama. InsyaAllah. Hati-hati. Tidaklah suatu kaum membuat bid'ah, melakukan bid'ah dalam agama mereka.
kecuali pasti Allah cabut dari sunnah yang serupa dengan bid'ah tersebut. Makanya kalau orang melakukan bid'ah dalam suatu ibadah, maka sunnah dalam ibadah tersebut hilang. Ya. Contoh, ya, apa contohnya misalnya? Hmm? Hmm? Ya kenapa? Ya. Ketika orang membaca ya surat Al-Kahfi malam Jumat itu adalah sunnah. Ya. Tapi mereka malah melakukan yang dalilnya sangat lemah dan ditolak oleh para ulama. Itu membaca surat Yasin. Akhirnya hilanglah sunnah membaca surat Al-Kahfi. Apalagi? Ya. Mbak apa? Sujud sajadah. Oh, Masya Allah. Itulah. Ya. Dan aneh juga, banyak orang membaca surat sajadah di subuh Jumat, tapi tidak membaca surat Al-Insan. Padahal hadis satu. Dan tidak diwajibkan terus-menerus. Rakaat pertama baca surat sajadah. Habis itu bangkit dari sujud sajadah malah kunut. Ini salah kaprah ini. Ya kalau terjadi ini luar biasa ini. Ya. Yang benar dianggap aneh akhirnya. Saya bahkan coba menjelaskan di sebuah masjid ya, bahwa baca surat sajadah dan Al-Insan itu tidak harus setiap Jumat. Ya. Tidak terus-menerus dilakukan. Enggak Ustaz, kami udah biasa. Itu ajalah. Jadi kebiasaan mereka menjadi pedoman. Bukan lagi karena mengikuti Nabi SAW. Yang lebih parah lagi di masjid yang lain, hanya surat sajadah. Dipisahkan satu hadis, diambil separuh, ditinggalkan separuh. Merasa tidak bersalah. Haula wala quwwata illa billah. Ya. Salat jenazah. Salat jenazah itu sunnah apa tidak? Sunnah. Banyak orang tidak mau salat jenazah. Doa setelah salat jenazah sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Oh, malah itu yang dibela-bela. Ya. Banyak seperti itu. Dalam ibadah umrah, haji, dan yang lain-lainnya. Khataman Al-Quran. Apa yang dilakukan? Maksiat dan bid'ah. Kesyirikan bahkan. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian, apa akibatnya? Ketika sunnah itu tercabut, bid'ah tersebar di tengah mereka, thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyam. Kemudian Allah tidak mengembalikan sunnah yang hilang itu kepada mereka sampai hari kiamat. Ini menandakan sulitnya mengajak ahlu bid'ah untuk kembali kepada sunnah. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu la yutab, al-ma'siyatu yutabu minha, was sunnatu la yutabu minha. Maksiat itu ada harapan orang bertobat darinya. Ya, pemakai narkoba, pemabuk, pezina, ahli dugem, ya, pencuri, perampok, apa saja itu kemungkinan tobat ada. Karena mereka dalam hati kecil mereka sangat paham bahwa itu adalah dosa. Tukang tipu, mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan segala macamnya itu semua sadar itu dosa. Ada harapan mereka bertobat. Tapi ahli bid'ah tidak ada harapan pelakunya bertobat. Sulit mengharapkannya bertobat. Kenapa? Yang dia lakukan dia anggap itu ketaatan. Padahal dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan menyelisihi Allah dan Rasul. Sebab ini terdapat beberapa pokok perkara, beberapa faidah. Fihi masailu. Ada 4. Al-ula
annal bid'a la hadda laha wa kullaha tasuddu an tariqil haqqi hatta yasira khafiyan. Yang pertama, bahwasanya bid'ah itu tidak ada batasnya. Karena yang menyelisih sunnah bisa saja kapan saja orang buat. Robah-robah sesuka hati, tambah, bikin baru. Tidak ada batasnya. Makanya jamaknya subul. Subul itu tidak ada batasnya. Jalan yang banyak. Orang bisa buat setiap tahun. Siapa saja bisa bebas membuat. Yang penting niatnya baik, itu modalnya. Ya. Ya. Nah, tidak ada batasnya. Makanya dalam ayat 153 surat Al-An'am tadi disebut as-subul. Jalan yang banyak, yang tidak ada batasnya. Sehingga dia akan terus muncul, terus bertambah. Dan namun semua bid'ah itu menghalangi dari jalan yang benar. Menghalangi jalan yang benar. Maka sulit. Sehingga kebenaran itu suatu saat menjadi khafiyan, tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang mencarinya dengan niat yang benar. Kalau niatnya salah, tetap juga enggak dapat. Makanya orang belajar di tempat yang sama dengan guru-guru ahli sunnah sekalipun yang kuat berpegang kepada sunnah, muridnya belum tentu sama. Karena perbedaan niat. Ada orang belajar di kampus bersama guru yang sama, syekh yang sama, di halaqah yang sama, hasilnya berbeda. Yang satu memperjuangkan kebenaran yang dia dapatkan melalui gurunya, yang satu justru menjungkir balikkan. Karena niat. Ya. Ats-tsaniyah, ya. Ini akibat bid'ah nih. Ya. Bid'ah banyak, akhirnya kebenaran tersembunyi. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-bid'atu tuqabilu sunnah. Bid'ah itu berhadapan dengan sunnah. Maksudnya berlawanan dengan sunnah. Ya. Fa kullama zaharat bid'atun mata ma yuqabiluha minas sunnah. Maka setiap kali muncul bid'ah, maka matilah sunnah yang berhadapan dengannya. Jika muncul bid'ah dalam suatu akidah, maka mati sunnah dalam akidah yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. Muncul bid'ah dalam asma' wa sifat, maka tenggelam sunnah dari ahli bid'ah tersebut, ya, berkaitan dengan asma' wa sifat. Begitu juga dalam segala perkara agama ini, baik dalam ibadah maupun dalam akidah. Baik, ats-tsalitsah, al-bid'atu tuwallidul bid'ah. Bid'ah melahirkan bid'ah. Makanya kalau kita pelajari sejarah munculnya bid'ah dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, satu bid'ah ketika muncul, dia akan memunculkan bid'ah yang lain yang terlihat berbenturan dengan bid'ah tersebut. Bid'ah takfir, mengkafirkan. Muncul, maka muncul lawannya bid'ah irja. Yang takfir ini mengkafirkan orang Islam dengan dosa besar. Pelaku dosa besar mereka katakan kafir, keluar dari Islam. Muncullah bid'ah tandingannya, yaitu bid'ah irja. Yang mengatakan iman itu cuma percaya dalam hati saja. Berapapun besar dosa yang dilakukan manusia, imannya sama dengan orang yang saleh yang tidak berbuat dosa. Ini bahaya sekali. Ya. Maka ahlu sunnah itu pertengahan. Dan terus cabang-cabangnya muncul. Orang bikin ibadah, akidah sendiri-sendiri, maka akan muncul pula lawannya yang sebaliknya. Seperti itu terus menerus. Ya. Baik. Yang terakhir ar-rabi'ah. Yang keempat, al-bid'u tatmisud dina. Bid'ah itu menghapus agama.
dari umat ini. Sehingga mereka tidak tahu lagi mana yang agama. Malah yang bid'ah itu yang dianggap bagian dari agamanya, yang asli dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dianggap itu bukan bagian dari agama. Maka dituduhlah, oh, ini ajaran baru, ini orang buat-buat ini. Ya. Hatta tasira dinan yudanu bihi. Sehingga bid'ah itu, ketika dia hidup, dia menghapus agama yang hakiki, sehingga bid'ah itulah yang dianggap sebagai agama yang dipegang teguh oleh manusia. Mereka beribadah dengan bid'ah itu. Mereka beragama dengan bid'ah itu. Ya. Maka ini tugas kita bersama para penuntut ilmu. Kita tidak boleh melemah. Punya semangat harus betul-betul jujur semangat tersebut. Dan kita tidak akan bisa paham agama ini dengan benar kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Karena kita bukan orang Arab. Bahkan orang Arab pun terus belajar bahasa Arab. Antum tahu kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Itu tebal-tebal. Lisanul Arab itu enggak tahu berapa jilid itu. Orang Arab sendiri perlu kamus. Sama seperti kita orang Indonesia. Kita tidak paham semua bahasa Indonesia, kita perlu juga kamus. Kalau bahasa Indonesia saja kita masih perlu belajar, apalagi bahasa Arab, bahasa agama kita. Nah, setelah itu barulah ilmu yang lain. Antum akan baca Al-Quran ketika paham bahasa Arab. Itu merasakan nikmat yang luar biasa. Kemudian antum pelajari tafsir dengan bahasa Arab. Itu akan antum temukan makna-makna kandungan yang luar biasa. Sehingga para ulama-ulama Islam sampai hari ini dan sampai waktu yang Allah kehendaki nanti, kan senantiasa bisa menggali kandungan Al-Quran. Ya. Makanya Islam ini agama ilmu. Ulama kita tak berhenti menulis karya. Walaupun para ulama-ulama terdahulu telah menulis jutaan kitab. Bahkan sebagiannya telah musnah. Bahkan sebagian belum dicetak. Karena apa? Islam itu memberikan ilmu kepada umatnya. Dan ia tidak bisa digali kecuali dengan bahasa aslinya. Bahasa yang Allah jaga karena Allah menjaga Al-Quran. Yaitu bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Bahasa Arab bukan milik bangsa Arab. Bahasa Arab milik umat Islam. Bisa jadi orang Arab yang mengabaikan bahasa Arab, tapi Allah jaga dengan orang-orang non-Arab yang mempelajari bahasa Arab. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan ini. InsyaAllah. Ini dijawab apa enggak nih ya? Ini sebenarnya tidak mutlak nih. Ya, Anda jelaskan dulu bahwa penilaian ini hanya penilaian secara umum, tidak mesti benar semuanya. Agar tidak dianggap ini tendensius dan sebagainya, tapi ini juga perlu dijelaskan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa mereka belajar di Mesir dan Maroko selalu beda prediksi dengan keluaran Madinah dalam penyampaian akidah? Ya. Tidak mesti keluaran Madinah benar akidahnya, tidak. Yang menyimpang banyak. Ya. Yang menyimpang juga banyak. Dan tidak mesti keluaran Mesir atau Maroko menyimpang akidahnya. Yang lurus juga ada. Tapi ini fenomena yang nampak dinilai secara kebanyakan, ya. Ini muncul karena apa? Kenapa? Saya ingin tanya. Ada kain putih. Jika dia dicelup ke dalam warna hitam, apa mungkin dia keluar hijau? Jika kain putih itu dicelup ke warna kuning, apakah mungkin dia keluar biru? Makanya saya ingat ucapan seorang tabi'in yang anda lupa namanya, kalau enggak salah Ibnu Sirin atau inna hadzal dina inna hadzal ilma din. Ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama.
Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, pilihlah, telitilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Makanya belajar itu tidak boleh sembarangan. Karena guru itu mempengaruhi murid sedikit ataupun banyak. Ini namanya sibghah, celupan. Guru akan memberikan apa yang dia yakini kepada muridnya. Sedangkan guru yang benar saja belum tentu muridnya ikut benar. Tapi guru yang salah pasti mempengaruhi muridnya yang benar sehingga dia akan mengikuti kesalahan. Dan ini yang terjadi. Sebagian orang belajar sunnah kemudian tertarik belajar suatu bidang tertentu kepada ahli bid'ah, akhirnya mulai melempem. Dan Islam yang murni itu akan kembali beredar di antara dua masjid. Innal iman la ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Sesungguhnya iman itu akan berkumpul kembali antara dua masjid, Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tanah haram. Ardul Haramain. Sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ya. Karena Allah turunkan Islam ini di sana. Maka Islam yang asli akan kembali ke tempat ia diturunkan oleh Allah SWT. Tidak mungkin yang asli itu di luarnya. Ini ditolak oleh akal. Ditolak oleh fitrah. Sederhana saja. Rendang Padang yang asli dari mana? Dari Papua? Dari Jawa? Bisa jadi orang di sana membuat rendang lebih enak dari sini, tapi yang asli tetap di sini. Ya nak? Makanya kalau kita kirim habis Idul Adha kemarin, kirim rendang ke teman kita yang bukan orang Padang, itu dia merasa, wah ini rendang asli Padang ini. Beda rasanya. Secara psikologisnya sudah berbeda. Nah anehnya kita, ketika mengambil agama justru tidak mengambil dari pusatnya. Kan ajaib. Malah dituduh konspirasi Yahudi dan segala macam. Padahal di Jazirah Arabia, ya, itu diharamkan orang Nasrani itu. Orang-orang kafir itu. Di dua tanah suci itu, boleh mereka masuk ke daerah haram itu. Ya. Baik. Oh, ini jadi banyak ini pertanyaan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendarahi saat batagak rumah dengan darah ayam itu syirik atau bid'ah Ustaz? Syirik. Karena itu sembelihan untuk selain Allah. Dan sembelihan adalah ibadah. Dan itu syirik besar. Apa aku boleh memakan sembelihan tersebut Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh memakan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan yang Ustaz sampaikan tadi benar-benar sudah terjadi dalam masyarakat secara umum. Yang disampaikan, saya hanya menyampaikan ucapan para sahabat. Ya. Dan itu memang terjadi pada kita. Secara umum, yang bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Ini memang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Lebih semangat lagi belajar. Curahkan segala yang kita miliki untuk bisa belajar sunnah ini. Agar ilmu ini tidak hilang. Makanya anak ingatkan antum, jangan bersandar kepada para ustadz. Lalu kalau ustadz meninggal nanti akan hilang. Enggak. Makanya antum belajar. Ya. Tawakal kepada Allah. Dakwah ini milik Allah. Kalau antum bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Banyak orang yang belajar agama ini mulai dari kepala 5, kepala 4, kemudian menjadi ulama. Dia belajar bukan untuk menjadi ulama, tapi Allah jadikan dia ulama. Menyadari kebodohan dirinya. Seperti kisah Imam Al-Kisai itu. Yang mengembala domba sampai umur 45.
Lalu ada seorang ibu memarahi anaknya, kamu belajar agama yang rajin, jangan sampai kamu seperti pengembala domba ini. Kerjut dia, kok saya jadikan contoh? Dia merasa itu, tapi itu lecutan, menyadarkan dirinya. Saya sudah 45 masih ngembala domba, nggak paham agama. Akhirnya beliau tinggalkan, beliau jual, beliau tinggalkan, kemudian beliau belajar agama. Akhirnya Allah berikan ilmu tersebut. Ya, kau belajar. Jangan dalam tanya saya ke Ustaz. Cukup dengan itu terus nggak bisa. Ya. Dakwah ini harus mendidik umat menjadi pintar, berilmu, agar ada penerusnya. Makanya kita dirikan sekolah, kita kirim kader agar apa? Dakwah ini berlanjut hendaknya. Nah, maka jangan sandarkan dakwah ini kepada figur. Jangan cemaskan kalau kita lurus tauhid kita sungguh-sungguh belajar, kita curahkan segala kemampuan, kita korbankan waktu, tenaga, fikiran, harta untuk ilmu agama ini, maka Allah akan jaga dakwah ini. Namun kita dituntut untuk mengorbankan banyak hal. Sebagaimana para sahabat dulu mengorbankan banyak hal. Dan pengorbanan kita belum seberapa. Sekolah agama itu paling sulit. Naik SPP saja ributnya sepanjang hayat. Iya. Ilmu dunia tak ada yang ribut. Kuliah jalur apa namanya? Jalur apa namanya? Jalur khusus itu apa? Bayar ratusan juta. Tak ada yang pernah ribut di media sosial. Ya. Padahal agama ini lebih berharga daripada dunia. Baik. Belajar. Dan ajarkan anak-anak kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Anda karena selalu mengajar kami. Hadza min fadlillah. Dan semoga Allah merahmati antum juga semuanya yang masih mau belajar. Sungguh dakwah ini berat. Memulainya dari orang 1, 2, dan 3. Kajian tak pernah menghitung jumlah yang hadir. Dan para ustadz tak pernah merasa senang dengan banyaknya jumlah. Ana dari awal dahulu sudah sering menyebutkan. Bukan jumlah yang kami inginkan, tapi kualitas. Dan bisa jadi satu orang itu bernilai 1000 karena kualitasnya. Dan bisa jadi 1000 orang itu tak ada artinya dibandingkan satu orang. Karena kualitas. Ya. Bisakah Ustaz sebutkan beberapa contoh bid'ah yang sudah sangat merusak agama, khususnya dalam salat? Ya, maaf Ustaz karena keterbatasan ilmu saya. Ya, di antara bid'ah dalam salat adalah takbir dengan cara yang berbeda. Ada yang begini, ada yang mengangkat tangan lebih, ya. Ini di antaranya. Kemudian melafadzkan niat. Berniat itu wajib, tapi niat tempatnya di hati. Makanya tidak akan pernah ditemukan satupun lafadz niat dari Nabi SAW, dari para sahabat, tabi'in, tabi'in. Berniat sepakat wajib, tapi melafadzkan niat bukanlah bagian dari sunnah Nabi SAW. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya. Karena kalau itu benar, pasti telah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada satupun kebenaran yang mendekatkan kita ke surga kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu kalau ada orang mengatakan ada satu lagi yang bukan, ini belum kau ajarkan, maka dia telah menuduh Nabi SAW berdusta. Ya, dan Nabi tak pernah mengajarkan melafadzkan niat. Pernah mengajarkan melafadzkan niat. Baik. Maaf Ustaz karena keterbatasan ilmu saya. Mungkin itu dulu, waktu kita tidak panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya, mohon tidak ditambah lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, insyaAllah anak mau nikah di tahun 2022. Namun calon anak ini belum mengaji. Tapi insyaAllah agamanya baik, karena dia guru mengaji di kampungnya. Nah, insyaAllah. Anak ingin tanya, kenapa dikatakan dia baik agamanya? Apa standarnya? Apa ukurannya? Ini banyak manusia tertipu.
Oh, dia itu sering ikut MTQ, insyaallah baik agamanya. Nah, dia guru ngaji, dia baik. Ternyata banyak yang tidak sesuai kenyataan. Ukuran baik itu bukan menurut kita, tapi baik menurut Allah dan Rasulnya. Maka ukur dia. Katakan, kalau engkau melihat orang terbang di udara, berjalan di atas air, ya, jangan engkau tertipu, jangan engkau percayai dia, sampai engkau lihat bagaimana dia mengikuti sunnah. Itu ukuran baiknya. Banyak orang kecewa karena baik menurut kita. Ya. Jadi agamanya baik. Lihat, bagaimana mengukur agama seorang baik? Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia menjauhi bid'ah, menjauhi syirik, dia mengikuti, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman orang yang telah Allah ridhai. Itu para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang ikuti mereka. Itu ukurannya. Tapi banyak orang kecewa. Ya, ini disebutkan dia belum mengaji, tapi insya Allah agamanya baik. Ini kan kontradiksi. Ya, dan sudah dari sekarang, ini pacaran atau gimana? Pacaran itu sendiri melanggar agama. Ya. Apalagi ya kalau bisa nikah itu jangan jaraknya, sepakat menikah jangan jaraknya lama. Kenapa? Pikiran melayang. Ya. Rindu, resah, gelisah. Ini merusak hati. Makanya kalau kami memproses dari tidak kenal, kasih CV, ya. Kalau perlu tidak pakai CV, langsung ketemu. Habis itu jadi, langsung lamar, tepakati tanggal, ya. Urus surat-surat, ijab kabul. Kata orang tuanya, aku nikahkan engkau dengan anakku fulanah binti fulan. Mahar emas 5 kuintal tunai. Misalnya itu kan. Apa-apa, banyak-banyak. Orang umat Islam itu harus kaya. Itu baru mahar 5 kuintal. Berapa hartanya emasnya? Ya. Baik. Kemudian, dan anak pun sudah mencari informasi tentang dia dari teman-temannya serta adik kandung. Ya, teman-temannya yang bagaimana? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, dengan keadaan, dengan kebiasaan temannya, dengan akhlak temannya, perilaku temannya, ya, dan adiknya. Ya, kalau adik kandungnya iyalah. Dan tidak hanya itu, ana juga sudah menanyakan tentang akhwat tersebut ke teman ana yang tinggal sekampung dengan akhwat tersebut. Dan menurut informasi yang ana terima, alhamdulillah agamanya baik. Nah, ini dia lagi ukuran baiknya ini yang bagaimana? Ya. Cuman dia hanya belum mengikuti kajian rutin. Mohon nasihatnya Ustaz karena lebih yakin lagi dengan ini. Jadi nasihatnya, jangan kita memandang baik karena sudah suka. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Ini syair ulama kita. Kalau mata sudah suka pada sesuatu, ridho akan sesuatu, maka dia akan melemah. Memandang itu gak apa-apa. Orangnya baik kok. Ya, kalau sudah suka, kekurangannya itu gak terlihat lagi. Kekurangannya dimaafkan saja. Hanya dia belum ini, hanya begini, hanya sedikit, tinggal sedikit lagi. Ya. Ternyata yang tinggal itu masih banyak. Gitu. Ya. Kalau sudah ridho terhadap, maka matanya tertutup. Ya. Lemah dia. Sehingga kesalahan orang yang dia cintai pun tidak dianggap salah. Kan dibenarkan. Sebaliknya, kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Sebaliknya, orang yang memandang dengan pandangan kebencian, maka orang baik pun dianggap itu buruk. Ya. Berbuat jelek dia, lihat tuh perangainya. Berbuat baik dia, banyak dia berbuat. Mana itu, niatnya enggak lurus itu. Nah, hanya menjilat itu, cari perhatian. Pokoknya enggak benar. Kalau sudah memandang jelek, betapapun baiknya,
Betapapun ikhlasnya dia akan dipandang jelek oleh mata yang memandang dengan kebaikan. Cintailah sesuatu karena Allah atau seseorang karena Allah dan benci karena Allah. Maka ukur dengan syariat baik dan buruknya dia, bukan dengan perasaan. Hati-hati, ya, fitnah wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Fitnah wanita, fitnah terbesar bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu fitnatan ba'di hiya adharu 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang sangat berbahaya bagi laki kecuali fitnah wanita. Ya, bungkus dosa atau dengan wanita atas syariat. Tidak ada pacaran syar'i. Ya, hati-hati. Nanti kalau yang bertanya ini kurang puas, kita bisa bertemu insyaAllah di luar. Bukan sekarang, tapi anak ada perlu cepat nanti. Mungkin kalau ingin duduk atau ingin empat mata saja bisa ke rumah, ya, agar informasinya lengkap. Ya, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.